Malam ini saya mau bicara kepada saudara satu hal yang sangat penting, yang semua orang harus tahu. Saudara mau tahu apa? Bahwa saudara semua bisa menyembuhkan. Amin. Menyembuhkan orang lain dan terutama menyembuhkan diri sendiri. Amin. Percaya? Ya. Tapi siapa yang bisa menyembuhkan diri sendiri atau orang lain adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Kenapa saudara? Penyembuh kita yang sejati itu siapa? Yeshua. Jadi kalau kita mengakui Dia sebagai penyembuh kita, ya kita pasti sembuh. Kalau kita tidak mau mengakui Dia penyembuh kita, ya kita juga nggak sembuh kan saudara. Maka saudara yang lahir baru artinya saudara mengakui di dalam hatimu dan saudara ucapkan bahwa Yeshua adalah penebus dan juru selamat dan penyembuhmu. Amin. Amin ya. Nah saudara, ini adalah kesembuhan, judulnya kesembuhan dan kekudusan di kayu salib. Artinya gini, penebusan di kayu salib. Saya mau cerita malam ini betapa semua sudah dibereskan oleh Tuhan Yeshua di kayu salib. Amin. Kayaknya gak yakin aminnya. Amin. Nah itu ya. Zaman dulu saudara, zaman Musa, kalau ada orang berdosa, dia harus mencari satu anak domba yang tidak bercacat, yang harus dibawa ke imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai penebus dosanya. Imam periksa itu anak dombanya tidak ada cacatnya, nggak boleh ada kuping hanya satu, pokoknya ada cacatnya. Dan kalau oke, disembelih ya, dan darahnya tercurah untuk pengampunan dosanya. Saya mau minta beberapa orang sebagai ilustrasi, ya. Saya mengundang Ibu Hikmah, boleh ke depan, karena beliau udah senyum-senyumnya. Dan mungkin Stevie aja, anak saya. Yuk ke depan. Kita mau main sandiwara dikit ya. Yuk. Ini nggak usah ya, minggir aja dulu ya. Dan satu lagi, Yulia. Jul, sini Jul. Ibu Julia. Ibu Julia ini Tuhan, Bapak. Ini kan sandiwara, saudara ya. Dia jadi Tuhan. Atau imam. Tuhan. Imam atau ini sutradaranya nggak benar gitu. Jadi gini, Stevie orang berdosa, ya, dia berdosa, dia cari domba. Dia cari domba, ketemu domba, Hikmah. Ini dombanya, periksa dulu, gemuk, dombanya bagus, gemuk kan. Ini kupingnya doang nggak gitu, periksa semuanya. Udah sempurna kan? Oke, Stevie datang ke imam dan bilang berdosa, minta ampun. Ini imam dia imam. Bawa ya, Stevie bawa. Imam dulu, periksa dulu, lengkap nggak? Ada cacatnya, periksa. Ada 2, ada
Ada semuanya lengkap. Jarinya 10. Bisa baik-baik. Tambah nggak benar. Udah? Oke kan? Jadi terus disembelih ya. Pura-pura aja sembelih ya. Terus darahnya tercurah. Terus dipercik untuk pengampunan dosa Stevie. Ya? Oke saudara. Jadi belum. Jadi sekarang kita Stevie jadi orang lain sini. Kamu manusia. Ya memang manusia. Manusia kita semua. Kita anggap kita tuh di Stevie, ya. Ibu Hikmah naik pangkat jadi Yeshua. Ibu sini. Jadi Yeshua. Kenapa? Saking manusia bolak-balik berdosa. Kalau nggak kita sampai sekarang rugi ya. Tiap kali dosa, setiap menit kita dosa. Setiap menit pikiran kita udah kacau, ya kan? Tiap menit nanti benci lihat orang itu. Tiap menit nanti apalah. Susah. Manusia tidak ada yang benar. Makanya tidak ada manusia yang bisa menggantikan, menebus dosa orang lain. Makanya saking sayangnya Bapa kepada kita, dikirimnya lah Yeshua menjadi bentuk manusia. Tak hanya dia satu-satunya yang tidak berdosa. Percaya kan saudara ya? Nah, ini dia yang tidak berdosa, Yeshua ya. Pasti nggak ada cacat dong Yeshua kan? Nah, jadi Stevie berdosa kan? Ya. Jadi Stevie datang ke imam ini berubah. Ini Bapa di sorga nih, ya. Kamu bawa Yeshua, bawa Yeshua. Yeshua kan penebus, ya toh? Anak domba Tuhan, ya kan? Makanya kita suka anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Nah, ini dah anak domba yang menghapus dosa seluruh dunia. Dia bawa ke Tuhan. Dan Bapak ini sudah senang karena Yeshua dia tahu memang beres. Benar nggak saudara? Nggak usah periksa juga, periksa aja. Pasti beres kan semua. Maka dosa Stevie dan seluruh dunia dan dosa saudara-saudara semua diampuni. Untuk Yeshua. Ya, udah terima kasih. Nanti honornya nanti ya. Saudara, penebusan Yeshua itu begitu lengkapnya. Makanya di kayu salib terakhir dia bilang, it is finished. Udah beres semua. Dia sudah melakukan apa yang dia harus lakukan. Saudara, saking beresnya dan sempurnanya, saudara-saudara tidak perlu melakukan setitik apapun untuk menambah-nambah menyenangkan hati Tuhan. Karena semua sudah sempurna dalam dia. Yesus sudah melakukan sesempurna-sempurnanya. Saya melihat ada film PK yang dia mencari agama, dia mencari Tuhan, dia mengikuti bermacam-macam agama. Jadi ada agama yang orangnya mesti tiduran di lantai terus berguling-guling untuk minta pengampunan dosa. Macam-macam saudara. Kita tidak perlu lagi. Kita tidak perlu menambah setitik pun untuk menambah Tuhan lebih senang atau mau menambah pengampunan kepada diri kita. Tidak perlu. Alangkah indahnya nggak saudara? Bapa itu baik untuk saudara dan saya. Amen. Ini kabar gembira.
Berita gembira, kita hidup bebas, kita senang. Yang penting kita punya penebus. Sudah mengaku toh? Dan ini adalah yang banyak dilupakan. Yeshua itu datang ke dunia bukan hanya menebus saudara akan dosa-dosa saudara, tapi juga untuk membebaskan saudara dari sakit penyakit saudara. Amin. Ini berjalan sejajar ya saudara. Yeshua datang ke bumi, dia mati di kayu salib, dia menanggung saudara punya dosa, menanggung segala kelemahan saudara, kejahatan saudara, pemberontakan saudara, ya, kekurangan saudara. Dia tanggung semua. Dan sehingga dikatakan dia yang kudus dijadikan berdosa. Semua ditimpakan ke dia karena dia mau menanggung. Saudara yang datang minggu lalu ingat ada cerita Joni dan Jono? Masih ingat? Dia mau menggantikan hukuman si Joni. Ya, yang nggak tahu ini Joni dan Jono itu anak kembar yang berlawanan, yang satu baik, yang satu kriminal. Sampai satu waktu dia harus ditangkap polisi sampai diadili hukuman mati. Dan ketika Joni besuk dia punya kakak Jono, dia nangis-nangis, tolong kakak, tolong saya gimana? Joni bilang, saya nggak bisa berbuat apa-apa dek. Tolong, saya nggak mau mati. Tapi saking sayangnya Joni kepada Jono, Joni berikan, ya, ada jalan keluar. Dan akhirnya karena dia kembar identik banget, Joni menggantikan tempat Jono untuk dijatuhi hukuman mati. Dia cuma ganti baju aja. Orang kan nggak tahu, memang mirip-mirip banget. Ya, jadi Joni menebus Jono. Yeshua menebus kita. Upah dosa kan? Maut. Jadi kalau enggak, kita semua udah mati saudara. Gak ada harapan. Ya. Karena udah kita pasti harus mati. Makanya dengan pengorbanan penebusan Yeshua, dia mau jadi dosa kita ditebus, dia mau jadi penebus, dia yang mau mati di kayu salib. Saudara, saya bawa di dalam ayat Yesaya 53. Tolong ayatnya dikasih. Yesaya 53 ayat yang keempat. Chandra, Yesaya 53 ayat 4. Nah, kita baca sama-sama ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tuhan. Berikutnya ayat 5. Jadi penyakit kita lah yang ditanggung oleh Yeshua. Kesengsaraan kita, kesengsaraan itu bisa kesengsaraan roh, tubuh, jiwa loh saudara. Kalau saudara sakit hati, kasih kepada dia, dia sudah rela. Dia bilang, aku penebus kamu. Jangan mubazirkan saudara. Kita punya penebus. Tuhan, saya sakit hati. Kasih sama dia. Sehingga oleh birunya disalib, dia yang sakit hati, kita jadi gak usah menanggung sakit hati lagi. Nih saudara lihat, dia mau tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sedih ya. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
kita diselamatkan, kita nggak mati, ditimpakan kepada Dia, sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi dia juga bukan cuman oleh dosa-dosa kita, dia mau menanggung segala penyakit kita. Ada berikutnya nggak? Ayat 6. Semua penyakit kita, sebut aja, mungkin lebih dari ribuan penyakit, ya, dia mau tanggung. Apa saudara punya penyakit yang sedang saudara derita sekarang? Dan yang paling enteng sampai yang paling berat. Saya cuma gatal-gatal gini saudara. Saya pikir tadi nggak enak gatal-gatal ya saudara. Aku mau kasih kepada Yeshua. Nggak usah malu-malu. Segala macam penyakit dia mau tanggung. Sampai penyakitnya Pak Bona, penyakit Ibu Delia, yang super berat gitu, dia yang mau menanggung. Makanya saudara buktikan, terbukti dia tidak menderita. Amin. Nah, kalau kita malam ini khotbah saya agak berat kan? Karena ini satu hal yang esensial, hal yang penting yang harus kita ketahui. Tapi ingat, lahir baru dulu, mengakui dia dulu sebagai juru selamatmu dan penebusmu. Kalau saya pergi ke Ibu Heni misalnya, dia lagi sakit, saya sebagai dokter, tapi Ibu Heni tidak mau terima saya sebagai dokter. Yes, saya nggak akan nyembuhin dia dong. Kita ditolak. Jadi kalau kita tidak mau terima Yeshua sebagai penebus kita, sebagai penyembuh kita nggak akan sembuh. Bagaimana kita mau menerima kesembuhan kalau kita tidak mau mengakui si penyembuh itu? Benar kan? Jadi syarat terutama saudara harus terima dia sebagai Tuhan penebusmu, juru selamat dan penyembuhmu. Amin. Saudara mau? Mau ya? Nanti di rumah saudara doa lagi. Jadi ini kayak gini. Kita sekalian sebelumnya lagi ayat 5. Ayat 5. Nah, dia tertikam karena pemberontakan kita dia di rumah. Oh, dari tadi ya. Udah. Sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, sebenarnya lucu. Kita sering kalau sakit, kita bilang gini, Tuhan, sembuhkanlah saya. Sebenarnya lucu. Tuhan bilang, nah, aku kan udah kasih kamu semua yang senjata buat kamu mau jadi sembuh. Oh iya ya Tuhan, aku udah kasih namaku yang punya kuasa. Kamu tinggal usir setan itu ya. Kalau kita usir setan dalam nama Yeshua, setannya lari gak? Lari. Jangan pikir dalam nama Yeshua saya mau usir roh ini yang bikin sakit-sakit. Aduh, benar gak ya? Benar gak ya? Jangan. Yakin bahwa itu pergi karena saudara pakai nama Yeshua. Karena dia bilang, kalau kamu ngusir setan dalam namaku, setan akan lari kan? Nah, jadi saudara, kita sebenarnya sudah siap dilengkapi full dengan segala perlengkapan untuk tidak sakit. Tepuk tangan dulu saudara. Karena ini adalah satu kado dari Tuhan. Dia memberikan darahnya
dia memberikan apa tadi? Namanya boleh pakai dengan penuh kuasa. Karena nanti saya akan pergi bahwa dosa itu adalah akar dari sakit penyakit. Dosa. Ya saudara. Dia udah berikan lagi macam-macam lah saudara. Iman, kuasa di dalam perkataan saudara. Kayak kesaksian si siapa? Kesaksian ibu itu kan, Linda, ketika punya kanker di payudara, kamu kan cuma bilang kanker pergi kan, dalam nama Yeshua. Keluar. Dan ibu Devi ada benjolan di tangan, dia cuma bilang apa deh? Pergi. Ya. Nah saudara, penyakit itu tidak ada yang dari Tuhan. Penyakit itu datangnya dari iblis. Saudara, ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa tuh hidupnya bahagia sekali. Tidak ada pikiran-pikiran yang kotor, tidak ada kekacauan, tidak ada kekhawatiran, tidak kekhawatiran kekurangan. Happy sekali saudara. Sering jalan sama Tuhan, bersatu, gak pernah bertengkar. Nah, ketika si setan itu menggoda Hawa untuk makan buah terlarang, dan si Hawa tidak percaya kepada Tuhan, karena iblis bilang, emangnya Tuhan bilang benar kalau makan buah itu nanti kamu mati. Jadi dia membuat, iya ya, benar nggak ya? Masa cuma makan buah itu aku mati? Tidak ada sakit penyakit mereka sehat, ya. Jadi ketika dia melawan Tuhan, the first, ini dosa pertama, ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu termasuk dosa kesombongan. Orang yang sombong tidak mau taat, dia tidak taat kepada Tuhan, itu dosa masuk saudara, sehingga dia diusir dari Taman Eden, masuk ke dunia. Maka dari situ dosa masuk ke dunia, dan segala kebahagiaan, happiness, sukacita, ketenangan, kesejahteraan hilang. Kesejahteraan menjadi kekacauan, persatuan menjadi pecah belah, kesehatan mulai jadi sakit-sakit, mulai ada pilek, mulai ada, ya you name it, penyakit segala macam yang tadinya nggak ada. Jadi sejak dosa masuk, maka penyakit pun datang. Maka saudara, dosa itu, boleh minta slide-nya. Dosa itu adalah akar dari sakit penyakit. Karena dosa akarnya itu, kalau pohonnya, buahnya itu sakit penyakit. Bisa macam-macam. Darah tinggi, dosanya itu biasanya dari kekhawatiran. Bolehkah kita khawatir saudara? Khawatir itu dosa loh. Artinya kita gak percaya. Benar gak sih Tuhan akan tolong saya? Benar gak saya akan sembuh? Itu dosa kan? Karena itu dari simptomatik. Itu simpatis secara manusia utuh sudah diciptakan begitu saudara. Dari pikiran menjadi penyakit yang timbul di tubuh manusia, namanya psikosomatis. Psiko adalah psikis, kejiwaan. Dia bermanifestasi dengan persyaratan berat menjadi penyakit mahlah,
Banyak orang sekarang penyakit mah, penyakit yang disebut GERD gitu. Itu kenapa? Karena terlalu banyak kekhawatiran. Dunia ini sudah penuh dengan, sudah kacau sekali dunia ini kan, sehingga banyak orang menjadi khawatir, banyak orang jadi stres. Kalau saudara nggak ada Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang punya janji-janji yang bagus. Kayak di Filipi 4 ayat 6. Jangan khawatir akan hal apapun, tapi nyatakanlah keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Senang gak sih? Senang. Tapi saudara suka pakai gak ayat itu? Paling kurang kalau tidak langsung dijawab, nanti ayat 7 bilang begitu. Begini, maka damai sejahtera Tuhan yang melebihi pemikiran akan memelihara hati dan pikiranmu, tapi dalam Kristus Yeshua. Jadi walaupun belum ada hasilnya, tapi ketika saudara sudah berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba hati saudara jadi tenang. Maka tidak jadi timbul GERD. Ya. Banyak dosa manusia. Jadi dosa itu adalah akar. Orang kanker saudara, itu banyak kan, kayak saya pernah bilang, mayoritas ketika diselidiki kenapa kanker, banyak dengan sakit hati, dengan kebencian, dengan dendam, kesumat. Saya pokoknya mau mesti balas ini orang ini. Ada seorang kenalan, dia itu diserang oleh apa namanya? Oleh penjara lah. Diserang udah mau dibunuh, tapi dia nggak mati-mati saudara. Dia cuma menghadap begini, harusnya dia udah mati. Tapi setelah itu dia mau tahu siapa orang yang begitu, karena dia mau balas dendam. Jadi saudara, itu bisa menimbulkan kanker, kebencian, ya, kekecewaan, iri hati. Saudara, orang yang cepat sakit hati itu adalah orang yang sombong, cepat tersinggung. Sombong itu ya orang nggak boleh kan saudara. Orang yang meninggikan diri kan akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi saudara, akar daripada sakit penyakit adalah dosa. Kalau kita berurusan dengan dosa, kita mengakui dosa kita, minta pengampunan Tuhan. Kira-kira Tuhan ampuni gak? Ampuni. Dosa saudara seberat apapun, semerah seperti kirmisi, jadi putih seperti salju. Karena dia sudah menanggung dosa saudara di kayu salib. Jadi jangan ada saudara yang mungkin masa lalunya pembunuh kah? Atau masa lalunya saudara pelacur kah? Atau apa ya yang parah-parah gitu. Jangan saudara tanggung sampai sekarang. Itu iblis akan menuduh terus kepada saudara, sehingga saudara tidak bisa maju. Kasih dosanya kepada Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara kan. Selesai. Jadi kita, anak-anak Tuhan ini senang. Hidupnya nggak usah khawatir, nggak punya rasa tertekan, ya. Tuhan itu penyembuh. Tuhan sudah menyediakan kesembuhan. Keluaran 15 ayat 28, tolong cantar dibuka.
15 ayat 28. Berapa? 26 ya. Itu di Tuhan menyatakan, akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Dia bilang sendiri loh, bukan siapa saya. Dia nggak bilang nanti aku sembuhkan kamu. Enggak, dia bilang aku Tuhan penyembuh kamu. Nih, jika kita baca sama-sama. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir. Ya, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan itu, kenapa kita bisa pasti mengenai semua ini? Ini satu otoritas yang legal, bahwa kita bisa menyembuhkan diri sendiri, kita bisa berharap kepada Tuhan, dan ini ada dasar-dasarnya, saudara. Kayak ayat ini, Tuhan bilang, aku Tuhan yang menyembuhkan kamu. Tuhan itu adalah Tuhan yang berurusan dengan manusia pakai perjanjian. Nah, kalau kamu baik-baik, aku tidak akan memberi kamu penyakit apapun. Ya, nah saudara, jadi kembali lagi kepada PowerPoint. Saya mau kasih ilustrasi apa, lupa ya tadi. Pokoknya kita punya hak legal, kita punya otoritas. Saudara, kan saya dulu bertahun-tahun saya sakit lutut. Dulu saya tinggal di satu rumah yang 4 lantai, yang kamar saya paling atas. Jadi tiap hari saya harus naik tangga 4 lantai. Kalau lutut saya sakit sampai saya harus menggandul-gandul di tangga supaya nggak pakai lutut saya. Tetapi ketika saya tahu rahasianya, saya cuma usir. Sakit lutut, pergi kamu dalam nama Yeshua. Gitu. Sekarang lutut saya nggak sakit. Justru dengan tambah usia malah nggak sakit lutut saya. Saya tahu rahasianya. Kayak kemarin minggu lalu, kan? Saya mau mana, terus di sini saya mau jatuh, saudara. Waduh, saya pikir aku mau vertigo lagi nih. Waduh, ntar gue nggak bisa khotbah nih, gimana ya? Ini mulai dari iblis punya bisikan-bisikan, kan? Tapi udah, saya duduk, saya bilang, aku mau bawa firman Tuhan. Yeshua, beri aku kekuatanmu dan kesembuhanmu. Aku percaya aku pasti bisa menyelesaikan khotbahku dengan baik. Dan terjadi, kan? Karena saya punya hak otoritas atas penyakit. Jadi saudara, kalau saya merasa lemah atau dibohongin iblis, lu gak kuat. Saya bilang gini, makanya saudara harus tahu firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kan ada ayatmu bilang, di dalam kelemahanmu kuasaku menaungi engkau dengan sempurna. Naungi aku dengan sempurna, Tuhan. Dan aku imankan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, saudara harus percaya apa yang dikatakan di firman is ya dan amin. Kalau saudara melakukan firman itu, saudara baru mengenal Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Kalau saudara harus bersyukur, kayak Pak Bona, kan harus bersyukur terus, keajaiban terjadi. Dia dipelihara dari tahun 17 sampai sekarang tanpa kerjaan, tapi Tuhan pelihara.
Dan dengan demikian saya sudah melewati hal itu, saudara. Tapi udah gak ada waktu untuk bersaksi ya. Jadi gitu, saudara. Jadi kita ini, kita bisa otoritas untuk menolak penyakit. Amin. Katakan, kita punya otoritas. Bisa kasih tahu kepada kanan kiri saudara. Kasih tahu. Ajak ngomong temannya. Ajak ngomong temannya duduk sebelah. Saya punya otoritas untuk menolak penyakit. Itu aja. Ayo saudara. Pak, Ibu Lina ngomong sama bapak sebelahnya dong. Ya jangan malu-malu. Ayo. Saudara punya otoritas untuk apa? Menolak penyakit, ya. Jadi apapun saudara pusing keluar dalam nama Yeshua. Udah, nanti pusingnya nggak ada lagi. Amin. Nah, jadi saudara ditanya, apakah kita bisa menolak berdosa? Bisa nggak? Bisa nggak saudara menolak untuk berdosa? Bisa, ya. Apakah kita bisa menguasai pikiran dan tubuh kita? Bisa. Kita punya otoritas. Saudara, saya insomnia berapa lama ya? Berapa tahun? Tapi sekarang saya udah usir insomnia, tapi dia tidak mau. Tetap aja saya nggak bisa tidur. Tetapi sekarang saya udah bisa tidur enak. Karena obatnya itu apa? Berhenti berpikir aja. Iya. Berhenti berpikir, ketiduran. Ya. Ini obatnya saudara. Banyak orang sekarang pada insomnia. Pikirannya banyak dipikirin. Kalau saya sih bukan pikirin yang sedih-sedih, pikirin yang aku mau bikin ini gini ya. Oh mau gitu, aku mau bikin gini gitu. Saya kan senang berimajinasi. Saya berimajinasi. Tapi ternyata saya berhentiin pikiran, saya bisa tidur. Karena dalam nama Yeshua. Amin. Oke ya. Jadi saudara, kita jangan kompromi dengan penyakit. Amin. Jangan ya. Jangan kompromi dengan penyakit. Masih ada lagi nggak? Jadi saudara, kesembuhan sudah ada dalam diri kita. Ya, Delia, kamu ingat nggak kamu lagi di kursi roda situ kan? Terus orang pada dansa situ kan? Terus saya bilang, kamu sih bayangin kamu lagi dansa gitu. Ingat nggak? Iya. Imajinasi kita juga akan menjadi kenyataan. Jadi jangan suka imajinasi hal-hal yang jelek. Ya. Oke. Roh Kudus, kenapa? Karena kita punya Roh Kudus Yeshua yang dahsyat, yang kuat. Maka kita bisa sembuh. Kita bisa hidup kudus. Amin. Karena semua kuasa itu ada dalam diri kita. Aktifkan iman kita dan deklarasikan iman firman. Ya, saya mau menutup dengan satu hymn Mazmur 103. Mazmur 103. Bukan ini. Mazmur 103. Lama. Saya baca aja dari sini ya. Ada udah ketemu nggak? Nah, dari Daud itu tahu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namamu yang kudus, hai segenap batinku. Dia perintahkan dia punya jiwa. Pujilah Tuhan. Kayak kemarin saya bilang sukacita itu kekuatan kita kan? Dalam keadaan yang menyedihkan, kita perintah, hai jiwaku bersukacitalah. Bersukacita is a decision,
adalah satu keputusan. Saya mau bersukacita. Hai jiwaku, bersukacitalah. Bersukacita dia nurut. Dan berikutnya, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Lagi, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang apa? Menyembuhkan. Jadi urutannya gini: dosa, mengampuni, minta ampun, pengakuan kepada Tuhan. Kan firman Tuhan bilang, kalau kamu mengaku akan dosa kamu pasti dibikin bersih. Dan sembuh penyakit. Jadi dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Berikutnya, dia menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Satu lagi, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi seperti baru, seperti pada burung rajungan. Pagi-pagi saudara bangun, saudara bilang, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Aduh, saya bisa senang, saya punya hasrat Engkau puaskan dengan kebaikan. Hari ini saya akan hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Berani bilang gitu saudara. Kan ini hari paling bahagia dari yang lain-lainnya. Barangkali besok ada lagi hari yang paling bahagia dari yang lain. Dan terjadi, dan saudara senang-senang. Saya bisa, aduh saudara, deklarasi. Ya, jangan bangun-bangun dengan pikiran, aduh, tukang lagi utang datang nih. Langsung GERD keluar. GERD keluar, aduh, ada yang mati loh karena GERD. Saudara, penyakit itu adalah incipient death, adalah permulaan daripada kematian. Penyakit itu bikin kurang kita punya umur. Kalau nggak diobati benar-benar, dia akan berkembang. Iblis kan itu jahat. Kalau kita senang dengan dia, kita dikasih penyakit kayak orang diabetes. Dia gini, oh aku kan diabetes, aku punya diabetes loh. Aduh, diakui lagi. Lebih senang lagi tuh iblis, kamu akui dia. Promosi. Ya. Jadi saudara jangan mau tolak itu semua. Ya. Amin. Udah. Dengan ini saya akhiri khotbah saya. Intinya adalah mau mengatakan kepada saudara bisa menyembuhkan dirimu sendiri dan orang lain, ya. Nah, jadi saya panggil Pak Noldi untuk berdoa. Dan kalau saudara ada sakit penyakit atau saudara keluarga ada yang sakit, doakan dan Tuhan kasih sembuhkan. Amin.